Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah Allah memperjumpakan kita sekalian pada 10 hari awal daripada Ramadan. Semoga saja Allah menerima seluruh amal ibadah kita dan mengampuni segala dosa-dosa kita serta menerima taubat kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Di bulan yang mulia ini alhamdulillah saya dan Anda akan membahas surat Al-Mulk, kelanjutan daripada surat 67 ayatnya 4 ya, mulai ayat 4 yaitu tentang kekuasaan dan ilmu Allah yang tergambar di semesta alam. Namun perkenalan sebelum kita mengkaji Al-Quran, kita berdoa sebentar atas wafatnya ibunda dari kawan kita, ya, akhuna fillah Ahmad Madianto. Allahumma khfir laha, ya Allah ampunkanlah ia, warhamha, dan belas kasihanilah ia, wa'afiha, dan sejahterakanlah ia, wa'fu anha, dan maafkanlah ia, wa akrim nuzulaha, dan muliakanlah tempat turunnya, wa wasi' madkhalaha, dan luas lapangkanlah tempat tinggalnya, wa khsilha bil ma'i wa thalji wal barad, dan mandikanlah ia dengan air dan salju dan embun, wa naqqiha minal khotoya kama yunaqqa thawbul abyadu minat danas, dan bersihkanlah ia dari segala kotoran sebagaimana bersihnya kain putih dari segala kotoran. Wa abdilhum daran khairan min darihi, dan jadikanlah tempat tinggalnya itu lebih baik daripada tempat tinggalnya
semasa di dunia, wa ahlan khairan min ahliha, dan jadikanlah keluarganya itu lebih baik daripada keluarganya yang dahulu, wa zaujan khairan min zaujaha, dan jadikanlah pasangan hidupnya itu lebih baik dari pasangan hidupnya yang dahulu, wa adkhilhal jannah, dan masukkanlah ia ke dalam surga, wa a'idha min adzabil qabri, dan jauhkanlah ia dari siksa kubur, au min adzabin nar, atau dari siksanya neraka. Amin. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Silakan ayat yang keempat. Farjihi basara karratan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم ارجع البشر كرتين ينقلب إليك البشر خاسئا وهو خسير. Iya. Thumma, kemudian irji, irji'i itu diulang kembali, ya, irji atau roja, diharapkan untuk kembali, irji, ya, al-basara, pandanganmu, karrotain, ya, sekali lagi. Jadi saya dan Anda berdasarkan itu sekali lagi kembali kepadanya untuk melihat apa yang ada diciptakan itu, yang qalib niscaya akan kembali ilaika kepadamu Muhammad, al-basaru, pandanganmu, khosian. Khosian itu adalah khosi, adalah masdar berwazan fa'il, berkedudukan sebagai hal penjelas keadaan. Ya, disebutkan hanya sekali dalam Al-Quran. Yang berakar kata yang sama itu disebutkan 3 kali dalam bentuk amr. Itu ada di dalam surat Al-Mu'minun, surat 23 ayatnya 108. Lalu kata khosiin jamak mudzakkar salim disebutnya 2 kali, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 65 dan surat Al-A'raf ayatnya 166. Kata tersebut berasal dari al-khos yang artinya ar-rodi, yang jelek, yang cacat, yang menyebabkan sesuatu bernilai kurang atau menurunkan citranya. Ya. Maka berapa kali pun mata manusia melihat dan memandangi ciptaan Allah sampai mata itu terasa letih, maka tidak akan dijumpai ada kecacatan dari ciptaannya Allah itu. Maka khosian, tanpa menemukan cacat, wahuwa, dan dia, pandanganmu itu, khasir, dalam keadaan letih. Berpikir apapun tentang ciptaannya Allah, maka manusia pasti akan menundukkan pandangannya, tersebab tidak ada satupun ciptaan Allah yang cacat. Semuanya ada siklus rantai terus menerus seperti itu, ya, seperti itu, tanpa celah, tanpa cacat.
Banyak ayat yang menghiasi tentang hal ini. Ya, banyak sekali tentang hal ini. Bagaimana makhluk bernyawa itu bergerak, ya. Di antaranya surat Luqman misalkan begitu. Surat 31 ayat 10. Khalaqas samawati bighairi amadin. Khalaqa, dia Allah menciptakan as-samawati, langit bighairi, dengan tanpa amadin, tiang. Tarawnaha, di mana kamu melihatnya. Wa alqa, dan dia meletakkan fil ardi, di bumi ini, rawasiya, gunung-gunung, antamida bikum, agar ia bumi itu tidak menggoyangkan kalian. Wa batha fiha min kulli dabbah, ya, dan memperkembangbiakkan segala macam jenis makhluk yang bergerak, yang melata, dabbah. Wa anzalna, dan kami turunkan, minal samai, dari langit itu, satu langit. Jadi yang turun cuma langit pertama saja. Sama, berbeda dengan samawati. Ya, apa yang diturunkan? Ma'an, air hujan. Fa'ambatsna, lalu kami tumbuhkan, fiha, di dalamnya, mingkuli, dari setiap zaujin, ya, zaujin itu berbagai macam perhiasan, ya, yaitu tumbuh-tumbuhan karim, yang baik. Semuanya jadi kita, saya dan anak, berbagai macam tanam-tanaman, ya, Allah menciptakan, Masya Allah, tidak ada cacatnya. Ya, siapa yang nyirami, siapa yang memperkembangbiakan? Allah semuanya. Ya, ribuan jenis anggrek, siapa yang tahu? Allah semuanya. Sempurna, betul-betul sempurna. Ya, akan tetapi ya itu tadi, manusia ini melihat hal yang demikian ini tetap saja tidak bersyukur kepada Allah. Lalu ayat yang kelima, ya, fadal. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Iya. Wa, dan laqad, sungguh-sungguh, zayyanna, kami memperhiaskan, as-samaa, langit, ad-dunya, dunia, maksudnya yang dekat, ya, dengan dunia ini, langit yang dekat dengan dunia ini, ad-dunya, bimasabiha, ya, dengan bintang gemintang. Wah, hanya yang tampak itu langit ini, hanya bintang-bintang, yang langit dunia saja yang kelihatan, yang oleh kita. Bimasabiha. Wa ja'alnaha, dan kami menjadikannya, rujuman, bintang-bintang itu sebagai rujuman, alat pelempar. Kalau begitu, alat pelempar kan kecil, ya, alat pelempar kecil. Orang Jawa bilangnya lintang ngalih. Ya,
bintang berpindah itu ternyata apa? Malaikat melempari setan. Lisyayatini, ya, untuk setan-setan. Wa'atadna, dan kami menyediakan lahum bagi mereka setan-setan itu, ya, azab sa'ir yang menyala-nyala. Wong setan itu tercipta dari api, kok bisa dibakar itu? Kan tidak mungkin api ketemu api. Kata siapa tidak mungkin, sama dengan manusia tercipta dari tanah. Kok buktinya manusia dibakar juga bisa? Ya, karena sudah berubah, unsurnya berubah. Asalnya berasal dari tanah. Sama dengan setan, jin dari api, maka dia sudah berubah unsurnya, terbakar. Artinya setan-setan ini dipastikan memasuki nerakanya Allah. Dipastikan. Maka saya dan Anda diwajibkan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan janganlah sekali-kali kalian itu mengikuti langkah-langkahnya syaitan. Langkah-langkahnya syaitan saja tidak boleh diikuti, apalagi mengikuti semua. Betapa halusnya ya langkah-langkah syaitan itu dalam menggelincirkan anak Adam. Ya, itu dikatakan yang pada itu, ya, sangat dekat. Lapisan-lapisannya itu ada di dalam surat 41 ayatnya 11-12. Ya. Makanya kemudian seperti penciptaan langit yang 7 lapis itu Al-Baqarah ayat 29, Al-An'am 125, Nuh ya ayat 15, An-Naba ayat 12. Itu menceritakan yang seperti demikian itu. Ada troposfer, stratosfer, mesosfer, ya, termosfer, dan yang lain-lain. Macam-macam. Dulu waktu kita pelajari sampai lupa sudah ya. Masa-masa lampau. Dan itu ternyata betul. Apa yang kita lihat sekarang ini hanya langit dunia. Padahal itu lapis pertama yang belum bisa kita jangkau. Dan itu ternyata ada ribuan galaksi. Sedangkan saya dan Anda berada di salah satu dari ribuan galaksi. Apa? Galaksi Bima Sakti. Itu saja. Itu pun orang belum bisa keluar dari galaksi Bima Sakti. Baru satu langit. Jadi betapa luasnya Allah. Makanya mohon maaf ketika Rasulullah Muhammad SAW di Isra dan Mi'raj kan banyak orang-orang munafik ini tidak percaya langsung keluar Islam. Padahal itu untuk menguji iman tentang adanya Isra dan Mi'raj ini. Harus kita imani saja. Ada pertanyaan? Ayat ke-6 sekarang. Tentang azab neraka bagi orang-orang yang kafir. Walilladzina kafaru birabbihim azabu jahannam wa bi'sal masyir. Iya, wa dan li bagi alladzina kafaru orang-orang yang ingkar. Birabbihim kepada Rabb mereka. Azabun, azab jahannam. Siapa saja yang mengingkari Rabb mereka, rububiyah. Siapa saja yang mengingkari bahwa ia tercipta
ya, diciptakan oleh Rabb-nya, oleh Allah, mengingkari, maka dia sudah neraka jahanam. Alasannya, ya kan itu terjadinya pertemuan sperma, ya, dan ovum. Nah, itu normal begitu. Campur tangannya Allah itu kejadian alam. Sudah kafir dia. Ya, kadangkala itu sudah kafir. Berapa banyak dipercampurkan tetapi tidak jadi. Jadi Allah semuanya yang menjadikan. Bagaimana percampuran itu kemudian bisa jadi tangan, jadi kemudian jadi kaki, jadi perut, jadi leher. Dari mana itu? Siapa yang mengoreksi kok bisa demikian? Tidak ada yang tahu sudah. Itulah campur tangan Allah semuanya. Ya, mereka, saya dan Anda semuanya tidak sampai berpikir ke sana. Wa bisa, dan itulah seburuk-buruknya, ya, al-masir, tempat kembali. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Saya dan Anda berasal dari manusia surga, yaitu Adam dan Hawa, harusnya kembali kepada surga. Tapi manakala saya dan Anda dikembalikan neraka, itu nyalahi kodrat. Wong kita ini manusia berasal dari manusia surga, ya harus kembali kepada surga. Kenapa mesti ke neraka jahanam? Nah, ini yang Anda dan saya. Makanya wawasi madkhalahu, dan luaskanlah tempat tinggalnya. Begitu kalau berdoa waktu wafat, ya. Termasuk diantaranya wa akrim nuzulahu, dan muliakanlah tempat turunnya. Diturunkan itu dari liang lahat itu agar Allah memuliakannya. Nah, itu betul-betul. Makanya ada hadis yang menerangkan ketika Rasulullah berdoa seperti ini, aku menginginkan bahwa aku yang jadi mayitnya. Kan begitu. Saking khusyuknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa. Kita sudah belajar itu ya di dalam Riyadhus Shalihin. Seolah-olah itu kami yang didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai segitunya, ya. Nah, di mana Rasulullah di dalam berdoanya ini betul-betul menghayati, yaitu. Lalu kemudian ayat yang ke-7. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. Iya. Ini menerangkan tentang sifat neraka, ya. Di mana orang kafir itu kalau dimasukkan ke dalam neraka, itu maka terdengar suara gemuruh, sama dengan air mendidih kemudian Anda cemplungi, atau Anda sedang melihat minyak panas lalu Anda goreng apa saja yang berbau air, maka kemerengseng serang begitu. Nah, itu gemuruh dulu. Nanti Anda akan melihat itu, ya. Dilemparkan suara neraka yang mengerikan, ya toh? Sedangkan neraka itu membara, begitu diartikan demikian. Nanti apa? Terjadi ledakan manusia itu, ya, hampir meledak karena marahnya kepada manusia. Pada ayat yang ke-8 itu diterangkan demikian. Ini sifatnya. Jadi neraka itu menggelegak laksana periuk besar yang merebus manusia. Lalu neraka itu hampir seolah itu hampir pecah karena ledakan-ledakan itu tadi. Letusan-letusan yang tiada berhenti itu. Neraka itu sangat ganas dan marah kepada setiap orang yang berada di dalamnya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Makanya semoga saja saya dan Anda dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah ini beserta seluruh keluarga kita.
tanpa hisab, tanpa azab. Karena apa? Setiap yang ngincipi saja di neraka, walaupun seringan-ringannya, menggelegak neraka. Ayat 6 ini menerangkan begitu, nanti diterangkan pada ayat-ayat setelahnya. Yang sangat berat itu apa? Setiap kali serombongan, bukan satu, itu satu saja sudah menggelegak, apalagi serombongan orang kafir masuk ke dalamnya bersama-sama, maka bergelegak, menggelegak lebih dahsyat lagi. Wong satu saja sudah begitu, apalagi banyak. Ya. Lalu penjaga-penjaga itu pun akan mencela mereka. Apakah tidak ada datang kepada kalian sang penyeru yang memberikan peringatan, yang berdakwah kepada engkau, yang memberikan banyak tausiah, nasihat kepadamu tentang agama ini? Mengapa engkau berlebih-lebihan di dalam agama ini? Mengapa engkau mengurang-urangkan jatah di dalam agama ini? Mengapa engkau berbuat sesuatu perkara-perkara hal yang baru di dalam agama ini setelah Allah menyempurnakannya? Oh, bergelegak. Lalu apa? Semua penduduk yang ada di neraka mengakui bahwa mereka semuanya telah mendengar sang penyeru itu. Mendengar. Kenapa engkau tetap berbuat bid'ah? Ya itu tadi. Ya. Telinganya sudah disumpal. Kenapa engkau terlalu hulu terhadap agama ini? Sumpal sudah. Mereka mengakui, semua penduduk neraka mengakui sudah ada pemberi peringatan. Yang halal telah jelas, yang haram telah jelas. Yang subhat pun sebenarnya telah jelas. Akan tetapi sengaja. Sengaja. Ya. Makanya diterangkan itu. Maka itu seburuk-buruknya tempat kembali. Dan caranya memasuki neraka itu dengan dilemparkan. Dan dilemparkan apa? Wajahnya dahulu yang ditelengkupkan di dalam ayat yang lain. Ditelengkupkan dulu wajahnya, kemudian diseret baru dilemparkan. Ayat yang ke-7 Anda baca, silakan. Ya, ayat 8 ya. Ayat 7 belum kita baca. Ayat 7, idza ulqu fiha. Ayat 7. Iya. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa yatafun. Idza apabila ulqu mereka itu dilemparkan fiha ke dalamnya neraka. Sami'u mereka itu mendengar laha baginya itu, yaitu neraka. Syahiqon. Pakai syahikon. Syahikon ini isim masdar dari syahiko, yashhaku, syahkon, wa syahikon. Artinya apa? Suara jeritan lolongan dari keledai. Begitu keledai. Ya, seperti keledai. Khimar, wasyakul khimar. Al-Quran ini menyebutkan yang seperti ini 2 kali. Yaitu di dalam surat Al-Mulk sama surat Al-Hud. Surat Hud, ya bukan Al-Hud, surat Hud ayatnya 106. Sama, itu ya. Jadi lolongan, mereka melolong. Ya seperti lolongannya, lenguhannya khimar. Ya. Kalau lolongannya anjing, hutan serigala, niscaya masih panjang, ini tidak bisa panjang, pendek. Wahia dan ia, ya, tafur, membara, bergolak, ya, bergolak. Lalu ayat yang ke-8, silakan. Takadu tamayyazu minal ghayb kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Iya, takadu, ya, hampir
hampir saja takkan. Tamayyazu, meledak. Minal ghaib, tersebab marah. Pakai mina, sebahagian dari al-ghaib, kemarahan. Cuman sebahagian dari, cuman satu orang sudah marah, apalagi banyak orang. Lebih marah lagi. Kullama, setiap kali ulqiya, mereka itu dilemparkan fiha, ke dalamnya neraka. Faujun, maka sekumpulan orang-orang yang kafir itu sa'alahum, ya, maka bertanya kepada mereka, yaitu penjaganya, khazanatuha, apakah belum pernah ada yang datang kepada alam ya'tikum, ya, apakah tidak ada yang datang kepada kalian? Nadhir, orang yang memberikan peringatan. Sudah ada sebenarnya. Maka menggelegar. Na'udzubillahi min dzalik. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.